Selamat siang Pak Kades. Selamat siang, Mas. Pak Kades, kita dari wartawan Seribuku TV, Pak Kades. Dapat informasi bahwa rumah Pak Kades dirusak oleh segerombolan oknum preman tuh Pak Kades. Ya benar, memang benar, Pak. Coba, Kenyataan di Pak Kades, lapangan jelaskan dikit Pak Kades. pada tanggal 26 bulan November tahun 2020 kemarin, bertepatan pada pukul 3, terjadi penyerangan di rumah saya selaku Kades Perambahan Baru. Ya. Nah ini bukan main luar biasa penyerangan itu, yaitu bersenjatakan komplit, ada senapan api, ada pedang, ada samurai, berjumlah 9 mobil pribadi, Ya. ada bis besar 1, terus motor itu banyak. Kalau kisaran kurang lebih 200-an orang. Jadi secara anarkis menyerang rumah kami. Buktinya kaca-kaca hancur semua dan dijarah. Yang tidak masuk akalnya ini permasalahan lahan, ngapain jarah rumah. Nah di situ. Nah ini ranah hukum. Ya yang jelas kami selaku pemerintah desa juga nggak terima, sudah kami laporkan ke Kapolres. Dan kami punya orang tua, punya Pak Bupati, kami sudah menghadap dan melaporkan. Yang jelas keinginan kita tindak secara tegas orang-orang itu, karena apabila tidak segera ditindak, pasti nantinya kita bermasalah di desa-desa lain akan terjadi kayak ini lagi. Itulah butuh kerjasamanya kepada aparat penegak hukum. Ini hal yang sangat luar biasa, biasa lagi. Saya harap ini segera mungkin ditindak orang-orang yang bersangkutan supaya aman, nggak menjalar ke desa-desa lain. Memang awalnya ini adalah permasalahan lahan. Nah, ketika permasalahan lahan, ya inilah kenyataannya. Rintangan yang luar biasa. Sebenarnya kejadian ini bukan yang pertama kalinya. 2 kali sudah kita mediasi, namun ternyata Cina ini minta harus selesaikan di lokasi kejadian, lokasi lahan perkara itu. Jadi mintanya hukum rimba, sehingga inilah Siapa yang minta harus selesai? ada videonya. Nah, boleh nanti dilihat videonya. Pak, sebelum kita sebenarnya tinggal di rumah ini Pak ya. Ya, benar. Isi dalam rumah ini berapa orang Pak? Isi dalam rumah ya, Penghuninya Pak? saya satu keluarga 4 orang, terus ibu saya. Kebetulan pas hari kejadian ada orang yang kerja di rumah, operator sama orang yang buat tangga, yaitu tukang 2 orang. Nah di sini setelah kejadian ya mereka ketakutan kayak itu. Nah ini bukan aja merusak rumah, namun juga ngambilin barang-barang yang ada di rumah, jarah lah. Jadi pakaian-pakaian yang bagus diambil, HP diambil, ada dompet diambil. Nah ini yang lebih nggak masuk akal itu, tukang yang untuk bekerja, tukang tempat kita diambilin semua juga. Nah di situ loh. Nah ini kan sudah perbuatan yang sangat anarkis. Saya tadi dapat informasi bahwa ada anak Pak Kades juga sempat dikejar oleh pelaku Pak ya. Ya benar. Ya anak kita itu kan ya nggak percaya kalau akan berbuat seperti itu. Ya, orang-orang yang mendatangi rumah kita itu. Tapi kenyataan setelah turun langsung mengeluarkan ledakan tembakan. Nah itulah Berapa kali tembakan itu Pak? 2 kali. Nah disitulah akhirnya anak kita ya lari tunggang langgang sampai dikejar sama preman-preman itu ke belakang. Nah inilah tentunya menjadi trauma bagi warga kami, ya, termasuk warga desa, apalagi keluarga saya. Saya sampai malam itulah anak istri saya langsung saya ungsikan, karena ini menyangkut nyawa. Nah di situ ya alhamdulillahnya Allah sudah melindungi kita semua, memberikan pelindungan sehingga nggak terjadi pertumpahan darah, nggak ada korban. Nah itulah alhamdulillah, syukur kepada Allah. Harapan kita Pak terhadap pihak penegak hukum bagaimana Pak? Ya, harapan saya karena ini tindakan yang sangat luar biasa, keanarkisannya sudah luar biasa, mengganggu ketentraman warga desa, terutama saya selaku kepala desa, nyawa saya minta berikan ketegasan kepada mereka sehingga cepat dituntas diselesaikan secara hukum yang berlaku. Nah, itu. Boleh Pak dilihatkan Pak yang mana yang bagian rumah kita ini? Lewat dari dalam. Ya, boleh Pak, yang boleh juga Pak, nggak apa-apa Pak. Ini salah satu warga
dari desa ini juga. Kaca paku yang dilempari sampai hancur semua ini. Ini bukti-bukti. Itu bukti-buktinya Pak. Hanya ini sampai ke samping-samping juga. Tempat dia masuk ke dalam Pak. Masuk ke dalam sini ada penjarahan. Nah, ini buktinya. Hancur semuanya. Sampai berantakan semua. Ini memang sengaja nggak dibersihkan, nggak dilakukan untuk penerapian karena ya bentuknya memang dijarah ini. Memang dijarah ya Pak ya. Oh ini kamarnya Pak ya. Ya. Pak di ini ke semua Pak ya. Iya. Inilah kamar yang bicara, kamar operator. Saya siapkan untuk operator. Semuanya habis diambilin. Iya. Ada HP, ada dompet yang ada isinya. Jadi yang hilang itu identitas, STNK. Iya. Nah, di sini. Nah, sampai masuk ke ruangan. Oh sampai masuk sini Pak ya. Semua. Sampai ke belakang sini. Jadi alat-alat tukang di sini habis diambilin. Iya. Nah itu berantakan sampai habis ya. Nah inilah dijaga ini sama warga kita. Iya. Nah inilah kejadiannya. Nah alat-alat tukang di sini habis semua diambilin. Udah ambil ya Pak ya. Ya, yang berupa mesin. Ini mungkin kalau kecil juga diambil, karena besar nggak diambil sama dia. Iya. Nah ini dipukulin sama dia. Dipukul ya. Sampai naik ke atas juga dia. Nah inilah tempat kejadian pengajaran anak saya. Ya untung anak saya nggak kena, kalau kena pasti mati itulah, karena yang ngejar tuh pakai samurai. Pakai samurai Pak ya Warga katanya. kita yang ada di sekitaran situ lihat aja dikejar setengah mati. Pakai samurai. Ya alhamdulillahnya itulah tidak ada korban. Untuk warga di sekeliling kita nggak ada yang berani keluar. nggak ada yang berani keluar ya. Jalan itu sudah diklaim semuanya. Kanan kiri sudah diklaim, ketika ada yang keluar langsung dikejarnya pakai samurai. Termasuk adik saya yang mancing aja dikejar pakai samurai. Bayangkan. Iya. Nah, di situ. Jadi kejadian ini bukan kejadian biasa, yang sangat luar biasa. Itulah penegak hukum itu kita harapkan. Apalagi kami kemarin sudah koordinasi dengan Pak Bupati. Ketika nggak selesai di Kapolda, Pak Kades, nanti kita ke Mabes Polri. Itu janji Pak Bupati kepada saya ketika saya menghadap. Keseriusan Bupati untuk menindak Nah tegas. itulah makanya kemarin Pak Wabub langsung datang ke lokasi menyatakan bahwasanya berapa dan tidak. Ya ternyata ini sambut antusias oleh warga kita. Iya. Tinggi Pak Basri kita Pak ya. Benar. Inilah keterangan dari korban kepala desa rumahnya yang rusak berat oleh oknum preman bayaran Pak ya Pak jadi Pak ya. Preman bayaran.